Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang biasa kita lazimi di setiap pekannya pada malam Jumat. Kita terhenti dan berlibur sesaat memasuki bulan Ramadan, dan sekarang di pertengahan Syawal kita kembali melanjutkan kajian ini. Semoga kita betul-betul tergolong ke dalam hamba Allah yang mendapatkan kemenangan selepas Ramadan. Minal aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Syawal yang berarti meningkat, maka seorang ketika memasuki bulan Syawal hendaknya mengalami peningkatan iman, peningkatan ilmu, peningkatan amal. Justru bukan sebaliknya, dengan berlalunya Ramadan sepi juga kembali masjid-masjid. Ya, ini berarti ada yang salah. Berlalunya Ramadan, Al-Quran kembali tertata rapi di lemari, tidak lagi dibuka-buka dan tidak diturunkan. Itu diturunkan nggak itu Pak Al-Qurannya tuh? Turun ya? Turun. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Thoriqul Khair, kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran pada surat berikutnya setelah Ad-Duha, yaitu Al-Lail. Al-Lail artinya malam. Kalau duha artinya waktu duha, waktu pagi. Allah subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah dengan apapun itu, termasuk bersumpah dengan menggunakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Berbeda dengan kita, makhluk Allah ini, seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Bahkan nama Rasul pun tidak boleh, apalagi nama orang tua kita, bapak ibu kandung kita sendiri. Ya, apalagi demi dewa, apalagi demi langit, demi bumi. Karena Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Maka orang kalau bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Nah, kita masuk ke kajian tafsir Al-Quran dari surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam, atau demi malam, idza yaghsha, apabila sudah menutupi. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang
apabila telah terang benderang. Kalau malam Allah menggunakan kata yaghsha dalam bentuk fi'lun mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Tapi kalau siang Allah gunakan kata kerja yang telah terjadi, bukan yang sedang terjadi. Wan nahari idza tajalla atau wan nahari idza jallaha. Nanti di sana wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Di sini wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kenapa kalau malam Allah menggunakan kalimat kata kerja sedang, tapi kalau siang langsung fi'lun madhi? Ya, karena malam kegelapan itu kalau sudah datang dia perlahan-lahan menutupi cahaya. Perlahan-lahan, malam ini datangnya pelan-pelan Pak, tidak langsung ujuk-ujuk malam. Sampai nanti kegelapan itu sempurna, betul-betul sempurna di tengah malam. Ya, ini kita katakan gelap, tapi sebenarnya belum gelap total karena kita masih bisa melihat mega-mega merah di ujung ufuk sana. Jadi begitulah proses terjadinya kegelapan, tidak serta-merta langsung plek gelap semuanya. Berbeda dengan cahaya, berbeda dengan siang. Kalau matahari sudah muncul, kalau nahar sudah muncul, gelap pun hilang seketika. Kebenaran dan kebatilan itu sering digambarkan dengan cahaya dan kegelapan. Kebatilan itu biasanya masuk perlahan-lahan ke dalam relung hati seseorang sampai gelapnya itu menjadi total penuh, memenuhi hatinya. Kalau hati sudah gelap gulita semuanya, maka sulit untuk menerima kebenaran. Ya, tapi cahaya kebenaran itu datang. Kalau sudah datang, yang gelap pun jadi sirna. Ya, jadi sirna. Makanya kebenaran itu biasanya datang dengan kata nur. Dan kebatilan itu biasanya datang dengan kata zulumat. Nur itu di mana-mana bentuknya satu, singular. Tapi zulumat itu bentuknya selalu plural, banyak. Zulumat artinya kegelapan. Tapi kebenaran nur itu cuma satu. Artinya kebenaran itu cuma satu, kebatilan itu banyak. Ragamnya banyak, coraknya banyak, jenis macam model kebatilan itu banyak. Tapi kalau kebenaran itu sudah datang, maka kebatilan akan sirna. Ya. Kenapa sirna? Karena zulumat, kegelapan itu dalam bahasa Arab disebut muannas. Muannas apa? Perempuan. Ya, an-nur itu bentuk isim mudzakkar, laki-laki. Ya, mau perempuannya banyak, kalau ada laki-laki satu yang menang yang mana? Halo? Ya, ini perempuannya banyak, laki-laki cuma satu, yang berhak jadi imam siapa? Laki-laki. Biarpun cuma satu, ya, biarpun kadang setengah laki-laki. Tapi dia laki-laki. Ya, setelah laki-laki tapi dia laki-laki. Itu dia lebih berhak jadi imam. Gitu ya. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah. Itulah cahaya. Cahaya siang ya, kalau sudah datang langsung hilang kegelapan. Tapi kalau kegelapan itu datangnya perlahan-lahan sampai nanti gelap betul-betul gulita. Kalau sudah gelap betul-betul gulita, kita diperintahkan untuk berlindung kepada kegelapan yang seperti itu. Karena pada waktu gelap betul-betul gulita, di sanalah kejahatan setan merajalela. Allah berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi puncak kegelapan malam itu kapan? Ya tengah malam lah. Ya, puncak kegelapan malam itu tengah malam. Sekarang ini ya kata orang, bahkan ada orang bilang hari ini, "Allah, ejek sore." Kan gitu ya. Itu dalam bahasa Belandanya begitu. Ejek sore katanya.
Padahal kata kita sudah gelap. Karena bagi sebagian orang malam itu kalau sudah jam 11, sudah jam 12. Yaitu ghasiqin idza waqab. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Jadi surat Wal-Lail ini Allah menyebutkan dua tipe manusia. Ada orang yang hidupnya senang, ada orang yang hidupnya akan sengsara. Siapa mereka orang yang hidupnya akan senang? Lihat Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang a'ta, menginfakkan apa yang dia miliki, memberikan rizki yang Allah berikan kepadanya kepada hamba yang membutuhkan, wattaqa, kemudian memiliki sifat takwa, wasaddaqa bil husna, dan dia mempercayai kebaikan dan kebenaran, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan hidupnya. Siapa orang yang diberikan kemudahan? Satu, a'ta, orang yang selalu membantu orang lain. Dua, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, saddaqa bil husna, dia percaya tentang kebaikan, dia yakin tentang kebenaran. Itu kenapa kemudian manusia seperti ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa kita harus berlelah-lelah dan bercapek-capek dengan berbuat baik? Karena kita yakin bahwa setiap kebaikan ini pasti akan membuahkan kebaikan pula. Tapi ada tipe orang yang kedua yang akan sengsara. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit, kedekut, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Enggan meminta kepada Allah, tidak peduli dengan orang lain, tidak berbuat kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan siapkan baginya jalan yang sukar. Taib ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya meriwayatkan dari sahabat siapa ini, Abu Darda, ya, Abu Darda dari Alqamah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad tentang surat ini, wal laili idza yaghsha. Jadi kata Alqamah, annahu qadima Syam fadakhala masjid Dimashq. Alqamah, beliau mendatangi negeri Syam dan datang masuk ke masjid Damaskus di Syria, Masjid Damaskus. Fasalla fihi rak'ataini, untuk salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Waqala, kemudian Alqamah berdoa selesai salat tahiyatul masjid, dan itu adab ketika kita memasuki masjid, ya. Biarpun nanti ada perbedaan pendapat dari para ulama mazhab tentang masyru'iyah salat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini tahiyatal masjid." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan lekas duduk hingga dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan perintah ini perintahnya mutlak. Ada yang mengatakan perintah ini terikat oleh waktu. Jika waktu-waktunya waktu yang terlarang untuk sholat sunnah, maka tidak sholat sunnah biarpun itu tahiyatul masjid. Tapi madhab Syafi'i, termasuk Imam Asy-Syafi'i, katakan tahiyatul masjid tetap boleh dilakukan kapanpun itu dia masuk masjid, biarpun di waktu-waktu yang
terlarang karena salat sunat tahiyatul masjid memiliki kekhususan, yaitu salat dzatu asbab, salat yang baru bisa dilakukan kalau ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid tidak ada salat sunnah. Karena masuk masjid kapanpun waktunya, maka dia boleh mengerjakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Terus bagaimana kalau sudah duduk? Nah itu dia. Kalau sudah duduk bagaimana? Maka dalam mazhab Hambali, sebagaimana jelaskan Syekh Utsaimin, kalau duduknya baru sejenak, duduknya baru sesaat, ya kemudian ada yang mengingatkan, tadi belum sholat sunnah, kemudian dia berdiri sholat sunnah boleh. Tapi kalau duduknya sudah kelamaan, gitu ya, terus diingatkan tadi nggak sholat sunnah loh, ya makanya sudah, berarti sudah lewat. Ya jadi ini masyru'iyah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ustadz, kalau saya masuk masjid, waktunya mepet, mana sholat yang saya harus lakukan? Sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid? Ya, maka niatkan kedua-duanya, boleh. Karena jam'u iddatin niat ya fil ibadah jaizatun atau jaizun. Mengumpulkan beberapa niat ibadah sunnah dalam satu waktu hukumnya boleh, dan dia mendapatkan pahala likulli imri'in manawa, sebagaimana yang dia niatkan. Antum sholat 2 rakaat, tapi dalam 2 rakaat itu niatnya banyak. Ya Allah, aku niat ini sholat tahiyatul masjid, plus sholat juga qobliyah ya Allah, plus sholat juga ba'da wudhu ya Allah. 3 tuh ya, maka dapat pahala 3-3-nya. Pahala dapat 3-3-nya. Ya, itu namanya mengumpulkan banyak nih niat. Kecuali sholatnya berbeda. Yang satu sholat sunnah, yang satu sholat wajib. Maka yang sunnah gugur. Ya, karena kalah dengan yang wajibnya. Begitu ya Pak ya. Nah, kita lanjutkan riwayat ini. Alqamah kemudian selesai sholat tahiyatul masjid. Kemudian selesai itu beliau berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku karunia jalisan salihan, di kota Damaskus ini bertemu dengan orang yang soleh, teman nongkrong yang soleh. Allahumma rzuqni jalisan salihan. Nah itu doa itu boleh itu kita praktekkan ya. Jadi kalau kita pergi ke kota yang kita tidak punya kenalan, entah siapa yang akan kita temui di kota itu. Kenapa bisa berangkat ke sana? Merantau cari kerja. Kita tinggalkan teman yang lama dengan keyakinan insya Allah kita akan temukan teman yang baru. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah urzuqni jalisan salihan. Ya Allah berikan aku rizki, temukan aku di kota yang aku tidak tahu siapa-siapa ini, sahabat-sahabat, teman nongkrong yang saleh. Qala fajalasa ila Abi Darda, maka dia pun mencari orang di masjid itu. Oh ada yang duduk-duduk, dia pun duduk. Alqamah pun duduk. Ketika duduk, ternyata beliau duduk di dekat Abu Darda, sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang mulia. Faqala lahu Abu Darda, mimman anta? Maka sahabat Abu Darda pun bertanya, mimman anta? Kamu dari mana? Qala min ahlil Kufah. Saya dari Kufah, dari Irak. Kalau Damaskus ada di Syria, kalau Kufah ada di Irak. Saya dari Irak. Ya. Maka Abu Darda kemudian bertanya kepada Alqamah, "Kaifa sami'ta ibna Ummi Abdin yaqra wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa?" Wahai saudaraku, kalau kamu dari Kufah, bagaimana kabar sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud yang ada di Kufah sana? Ya. Terus seperti apa bacaan Al-Qur'annya sahabat Ibnu Mas'ud yang ada di Kufah? Jadi Abu Darda ada di Syria,
Ibnu Mas'ud, ulamanya sahabat Rasulullah ada di Kufah. Maka Abu Darda tanya, berarti kan ini muridnya Alqamah, ini berarti muridnya Ibnu Mas'ud. Gurumu Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah itu, kalau baca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa, bagaimana? Maka Alqamah murid Ibnu Mas'ud mengatakan, guruku Ibnu Mas'ud kalau membaca surat itu, beliau membacanya dengan walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa. Oh, beda ya? Ya, jadi kalau bacaannya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud dibaca apa? Wadzakari wal unsa. Yang dalam Al-Qur'an antum apa baca bunyinya? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini namanya qiraah sab'ah. Ya, macam-macam qiraah, model qiraahnya ada semua. Maka Abu Darda kemudian berkata, faqala Abu Darda, berkatalah sahabat Abu Darda, laqad sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul, aku pun jelas-jelas mendengar Rasulullah dulu waktu hidup membaca surat itu sama persis dengan yang dibaca gurumu Ibnu Mas'ud. Wadzakari wal unsa. Terus fama zala haula'i hatta syakkakuni. Tapi banyak orang sampai membuat aku ragu, sehingga di Damaskus ini aku membaca wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, maka kemudian Ibnu Katsir di sini menjelaskan, maka ada beberapa sahabat yang membaca surat ini bukan dengan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, tapi membacanya dengan wadzakari wal unsa. Jadi walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa. Itu. Kalau ada imam yang baca begitu, insya Allah makmumnya akan subhanallah, subhanallah. Ya, karena jelas salah ini, salah. Yang dihafal tidak begitu. Terus berarti bagaimana kok bisa jadi wa ma khalaqadz dzakara wal unsa? Karena kata Imam Ibnu Katsir, mushaf Al-Quran yang kita pakai adalah mushaf Utsmani, sahabat Utsman bin Affan. Kan ini kan sahabat Abu Darda, ada sahabat Ibnu Mas'ud. Maka Utsman bin Affan waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, karena banyak ragam bacaan yang ternyata di tengah masyarakat ragam bacaan itu tidak jarang menjadi sebab pertengkaran, bahkan hampir saling bunuh-membunuh. Sehingga sebagai khalifah beliau mengambil kebijakan semua bacaan di negeri kaum muslimin diseragamkan. Maka untuk menyeragamkan bacaan itu diambillah logat lahjah Quraisy yang hari ini ada dalam mushaf-mushaf Al-Quran kita ini. Ya, ini bacaan mayoritas para sahabat yang kemudian disepakati oleh para sahabat. Ya, bacaan-bacaan yang ada dalam mushaf Al-Quran kita hari ini. Demikian ya Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan lagi tadi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, pekerjaan kalian lasyatta, benar-benar berbeda-beda. Apa maksudnya lasyatta? Syatta berbeda-beda artinya mukhtalifun, bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, faminkum mu'minun wa barrun. Di antara manusia ada mukmin yang baik, wa kafirun fajirun. Juga di antara manusia ada kafir yang fajir. Jadi usaha kita beda-beda, tidak sama semuanya. Kemudian lanjut lagi, wa muti'un asin, wa asin. Ada hamba Allah yang taat, ada hamba yang
maksiat, gitu ya. Wa mukhtaliful jaza, karena pekerjaannya berbeda-beda, perbuatannya bermacam-macam, maka balasannya pun berbeda-beda. Yang jelas al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapatkan seseorang pasti akan sebanding dengan perbuatan yang dia pernah lakukan. Ya. Jadi hidup kita ini tidak satu, Pak. Tidak satu. Selalu syatta, selalu berbeda-beda. Dalam urusan dunia saja berbeda-beda. Di antara kita ada yang pegawai, ada pula yang pedagang. Ada pula yang bukan pegawai, bukan pula pedagang. Di antara kita ada laki-laki, ada perempuan. Di antara kita ada yang kuat, ada yang lemah. Macam-macam dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat. Maka la syatta ay la mukhtaliful jaza faminkum musabun bil jannati wa muaqabun bin nar. Di antara kita ada yang mendapatkan balasan surga, dan di antara manusia ada yang mendapatkan hukuman neraka. Jadi enggak semuanya sama. Enggak semuanya sama. Kalau semuanya sama, dipukul rata, maka di mana bentuk keadilan itu? Ya kan? Orang ini kan suka pukul rata kadang. Udahlah, karena saking pusingnya, gimana nih Pak? Usah ambil saja semua, samakan. Ya. Padahal belum tentu sama. Ada orang yang segera datang duluan awal-awal. Coba bayangkan, antum sudah capek-capek ngantri, datang pertama supaya cepat segera dilayani. Tiba-tiba ketika sudah ngumpul semuanya, ya panitia katakan, dah semuanya dapat hak yang sama, nggak ada yang istimewa. Antum yang ngantri dari awal apa perasaannya? Ya, maka di mana bentuk keadilan itu? Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu syatta. Syatta artinya bermacam-macam. Ada yang mendapatkan balasan surga, ada yang mendapatkan hukuman neraka. Bahkan mukhtaliful akhlak, perilakunya pun macam-macam. Ya kan? Macam-macam itu. Ada yang perilakunya kasar, ada yang santun dan sopan. Ada yang ucapannya kotor, ada yang ucapannya lembut dan lain sebagainya. Faminkum rahimun wa qasin, ada yang penyayang, ada yang hatinya keras. Wa halimun wa ta'ish, ada yang lembut penyayang, ada yang bengis. Wa jawadun wa bakhil, ada yang dermawan, ada yang pelit. Wa syubhadzalik, dan seperti itu pun pada umumnya. Jadi berbeda-beda. Kenapa kok Allah buat berbeda-beda? Ya supaya dunia ini hidup. Ya, supaya dunia ini hidup. Jadi kalau tidak ada orang bakhil, tidak bisa disebut dermawan. Ya. Kenapa si fulan bisa dikatakan dermawan? Karena ada pembandingnya. Pembandingnya siapa? Yang pelit tadi. Ya kan? Ya. Yang ini tampan, yang ini buruk. Kenapa bisa dikatakan yang ini tampan, yang ini jelek? Karena ada pembandingnya. Ya, kalau nggak ada pembandingnya, rata semuanya, ya maka dunia ini tidak banyak coraknya. Maka kalau sudah seperti ini, disitulah hikmah Allah menciptakan manusia beraneka ragam bentuk, beraneka ragam takdirnya. Kenapa ada yang miskin? Supaya yang kaya mendapatkan pahala. Ya, bayangkan kalau semua kaya, harta ini kita mau larikan kemana? Begitu pula sebaliknya, kalau semuanya miskin semuanya, terus siapa yang mendapatkan pahala? A'tawat taqo. Ya kan? Padahal ciri manusia surga yang akan mendapatkan kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, ciri manusia surga pertama, fa'amma man a'ta. Untuk a'ta berarti dia mesti punya harta. Ada seorang datang mengeluh, bagaimana hidup saya susah, ya banyak terus masalah, problem nggak selesai-selesai. Nih solusinya. Apa solusinya Ustadz? Al-Quran berkata, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husnah. Kalau hidupmu ingin berubah,
Yang pertama kalau harus kau lakukan, a'ta. Apa itu a'ta? Mulai dari sekarang coba sisihkan hartamu. Loh, lawang saya kekurangan harta kok harus menyisihkan harta? Ya memang konsepnya begitu. Kata siapa? Infak dan sedekah itu harus menunggu kaya. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi lebih unik lagi menceritakan tentang afdhalus shadaqah. Ketika Nabi ditanya tentang afdhalus shadaqah, ya Rasulullah, afdal sedekah itu kapan sih? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta saddaqa wa anta sahihun. Kau bersedekah dalam kondisi kamu sedang pelit-pelitnya. Bukan dalam kondisi sedang bahagianya, sedang pelit-pelitnya. Ya, ta'mal ghina wa takhshal faqra. Sedang punya target ingin jadi orang kaya dan takut betul dengan kemiskinan. Jadi ada orang yang punya target, saya harus kaya, saya harus kumpulkan sekian, saya harus miliki harta sekian. Nah, kalau belum sampai target, kira-kira orang sedang ngejar target ini. Apa targetnya? Pokoknya saya cita-citanya Ustadz 2025 saya harus punya apa itu? Brio ya. Apa mobil apa tuh yang kecil? Brio. Ya, dia tiap hari kumpulkan uang, tiap bulan dia kumpulkan. Kira-kira uang sudah terkumpul tapi belum cukup untuk beli Brio. Orang seperti ini punya cita-cita beli Brio, uangnya belum terkumpul, terus dimintain sedekah, ngasih nggak dia? Berat betul. Berat betul. Yang sudah terkumpul saja belum cukup-cukup, kok mau saya kurang? Gimana logikanya? Ini saya kumpulkan uang, belum cukup-cukup untuk beli Brio. Kok tiba-tiba datang orang untuk minta dikurangi? Mikir, kan gitu kata dia ya. Justru dia yang gak mikir. Masya Allah, karena ternyata rezeki itu bukan selamanya dengan cara mengumpulkan uang. Konsep rezeki itu unik, Pak. Konsep rezeki itu unik, luar biasa. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali yang sudah ngerasakan. Maka coba antum biasakan bersedekah, ya kita biasakan berinfak. Setidaknya setiap bulan dah, dari semua penghasilan kita itu paling tidak kurangi 2,5%. Biarpun itu bukan kewajiban. Maka kita akan lihat keajaiban-keajaiban dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, begitu. Kalaupun bukan bentuk balasan materi dari Allah, maka Allah berikan balasan-balasan yang lain. Bisa jadi baru dia sekali 1 bulan gaji 2,5% dia infakkan. Bismillah ya Allah, ini saya coba ini kemarin nasihat dari Kafi Hamdan, ya Allah berat sebenarnya ya, gaji 1 juta keluar 2,5%, berarti berapa tuh? 25.000. Lumayan, Putih Minang dapat 1 bungkus ini, ya kan? Ya Allah, pas lapar-laparnya pingin Putih Minang dia infakkan. Tahu-tahu bulan depan jodohnya datang. Allahu Akbar. Kok datang jodoh ini? Ya, kemarin kita dapat rezeki nyari jodoh, nggak dapat, baru keluar 25.000 datang jodoh datang. Ternyata bukan selamanya materi. Ini ngomongin jodoh sampai mati nih, Pak. Ya, sampai mati nih. Ya, yang ngambil baterai kita doain supaya dapat jodoh segera. Langsung semangat ya. Allah Akbar. Ya, fa amma man a'ta anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'mal ghina. Sudah takut betul fakir, berharap kekayaan. Ya, berharap kekayaan. Jadi itu coba dilakoni. Ya, gerakan. Karena dulu saya lumayan lama di Lazis menggerakkan umat ini supaya hobi untuk berinfak, supaya hobi untuk berzakat, gitu ya. Itu. Jadi ya itu kadang orang infak zakat atau berinfak bersedekah itu baru semangat kalau ada pancingannya. Ya, kalau ada pancingannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ternyata kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu lewat cara a'ta, kita peduli dengan orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Jadi Allah itu akan menolong kita kalau kita menolong hamba Allah yang lain. Itu konsep tolong menolong ya, konsep tolong menolong. Jadi Allah menolong kita ketika kita peduli menolong orang lain. Inilah maksud dari fa'amma man a'ta. Kalau sudah a'ta, apa yang dilakukan setelahnya? Wattaqah, bertakwa kepada Allah. Ya, wattaqah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa ay wattaqa maharimallahi allati naha anha, menjauh dari apa yang Allah haramkan. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu menjauh dari apa yang Allah haramkan dari kita semua. Jadi kemudahan hidup itu bukan dengan cara tidak peduli rambu-rambu, semuanya dilibas, semuanya disikat. Enggak. Ya. Mungkin dia enjoy tapi tidak bahagia. Ya, Allah akan berikan kesulitan dalam hidupnya. Setelah itu apa? Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan. Artinya orang yang akan dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan solusi dari setiap problem hidupnya adalah orang-orang yang membiasakan diri dengan kebaikan dan amal soleh. Orang-orang yang membiasakan diri dengan kebaikan dan amal soleh. Jadi balasan dari amal soleh yang dilakukan seorang hamba itu, Bapak Ibu, bukan hanya mendapatkan pahala, bukan, tetapi juga Allah berikan kemudahan hidup untuknya. Kemudahan ya, bukan selamanya kemudahan itu selalu bersifat materi. Jadi kemudahan, apapun itu jalan kemudahan itu datang saja kadang. Saya pernah bercerita tentang seorang pedagang tekwan yang setiap hari soleh beliau, tidak pernah lepas sholat 5 waktu kecuali di rumah Allah berjamaah, padahal tukang tekwan. Ya, berhenti dia kalau sudah datang sholat. Jumat khusus berhenti dari dagangannya. Ya rugi, satu hari dia tidak dagang, rugi. Tapi dia sudah ikrarkan, Jumat saya ingin abdikan diri. Di mana? Bersihkan masjid. Digaji enggak? Enggak digaji. Allahu Akbar, siang hari datang mobil masuk ke pekarangan masjid, tiba-tiba menawarkan haji. Bapak sudah pergi haji? Belum. Bapak mau haji? Coba bayangkan. Berangkat haji beliau 2018 sebelum Covid. Bagaimana bisa seperti itu? Saya melihat, oh iya, karena Bapak biasa berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan itu, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kapan Allah menolong kita, pantaskan diri kita menjadi hamba yang baik. Kalau kita sudah pantas dikatakan menjadi hamba yang baik, maka insya Allah ayat ini akan berlaku untuk kita, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, ay nurshiduhu li asbabil khairi wassalah hatta yashula alaihi fi'luha. Maka selalu ada jalan keluar yang baik yang Allah berikan padanya. Selalu ada jalan keluar kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Karena orang yang selalu berbuat baik, dia akan ditemukan dengan teman-teman yang baik. Orang yang selalu berbuat baik, dia pun akan ditunjukkan oleh Allah irsyad kepada jalan-jalan yang baik. Nah itu nikmat tuh Pak. Itu nikmat itu. Ya, kadang orang kalau tidak diberikan irsyadat oleh Allah, taufik, hidayah oleh Allah, itu pikirannya pendek, jalan yang buruk saja yang dia ambil. Jalan yang jelek saja yang dia ambil. Nyolong kayaknya nih, nyolong ini kayaknya, nggak ada, nyolong kayaknya, harus nyolong ini, gitu. Pikirannya pendek, tapi ada yang lain, dia dapat masalah, berangkat ke masjid, sujud dia lama-lama, kok enggak bangun-bangun, jangan-jangan stroke, coba dilihat, enggak, oh sadar, kenapa Pak? Wah kan gitu ya, siapa tahu ada yang bertanya, siapa tahu, wallahu alam,
Allah gerakkan hati seorang hamba bisa jadi mendekat kepadanya. Sama seperti Alqamah tadi. Alqamah tidak punya kenalan siapa-siapa di Damaskus. Ya, tapi beliau yakin, bismillah, saya mau ke masjid. Saya mau ke masjid karena saya ingin ketemu dengan teman-teman yang baik. Maka sholatlah beliau 2 rakaat, minta doa kepada Allah. Allahumma rzuqni jalisan salihan. Ya Allah, di kota ini aku tidak punya kenalan siapa-siapa. Ya, maka aku kesini sholat, tolong temukan aku dengan teman yang soleh. Dipertemukan dengan teman yang soleh. Maka kadang banyak ada orang butuh bantuan, dia datang ke masjid. Sholat dulu lama di masjid, berdoa, Pak saya numpang ya di masjid. Kenapa? Saya kehabisan bekal, saya menginap dulu di sini. Pasti ada orang yang hatinya terpanggil, insya Allah. Dia sudah sholat di masjid, duduk di masjid, lama berzikir. Kok pengurus masjid mau matikan masjid? Dia masih terus di dalam. Pak mohon maaf, masjid mau kami matikan. Mohon maaf Pak, saya izin bermalam semalam di sini. Saya kehabisan bekal, ya. Saya mau numpang malam ini di sini. Boleh ya Pak? Kan tidak mungkin diusir Pak. Tapi besok pagi insya Allah pertolongan Allah berikan tuh. Datang nanti orang terpanggil hatinya. Ada saudara kita di sini butuh bantuan. Malam tadi dia menginap di sini, kekurangan bekal. Allah berikan bantuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudahkan saudara, Allah mudahkan hidup kita. Wasaddaqa bil husna. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, pelit, ay bakhila bimalihi, pelit dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Wastaghna an rabbihi, merasa cukup sehingga enggan berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, orang yang sombong itu sudah kaya malas doa. Itu sombong banget tuh Pak. Mas ya, sudah kaya malas doa. Sholatnya juga sering ditinggal. Itu orang sombong itu. Itu yang disebut oleh Allah wastaghna. Tapi yang lebih Allah murkai lagi, sudah miskin, sombong nggak mau sholat. Itu Allah murka banget itu. Ya, maka disebut oleh Nabi dengan ailun mustakbirun. Sudah miskin sombong. Salah satu 3 manusia la yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, baginya siksa pedih. Siapa? 1 di antara 3 orang. Ailun mustakbirun, sudah miskin, ngerasa nggak butuh Allah. Itu Allah benci betul, Allah marah betul. Sudah miskin, azan Allahu akbar, Allahu akbar, tidak ada dia lagi. Apa yang dicari coba? Kalau orang ibadah, dia tetap diberikan kesulitan hidup. Sementara yang satu dia tidak ibadah, juga kesulitan hidup. Maka lebih baik yang mana? Yang ibadah. Lebih baik yang ibadah. Ini ada orang, mohon maaf, fakir, miskin, ahli salat, ahli ibadah, ahli masjid. Yang satu fakir, miskin, tidak juga mau ke masjid, tidak juga sholat. Padahal di waktu sholat dia juga nganggur. Maka dia rugi 2 kali rugi. Di dunia sudah rugi, di akhirat akan rugi. Ini namanya wastaghna. Stagna artinya merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka yang kaya-kaya di sini saya ingatkan. Halo orang kaya, mana orang kaya di sini? Ya. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan seperti Qorun. Qorun itu dulu waktu susah, niatannya bagus, ingin menolong orang-orang susah kalau dia kaya, membantu fakir miskin kalau dia kaya, menyantuni janda-janda kalau dia kaya. Tapi itu dulu ceritanya waktu dia nyalon jadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya, apa kata Qorun? Innama utituhu ala ilmin indi. Mohon maaf ya, saya kaya ini nggak ada urusan sama mereka. Karena saya kaya lewat ilmu yang saya punya. Saya kaya sukses hari ini karena kecerdasan yang saya punya. Jadi sorry ya kalau saya harus berbagi harta dengan orang-orang susah itu. Allahu Akbar. Nah kalau kita hari ini diberikan kelapangan rizki, sadari bahwa kelapangan rizki yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi bukan hanya karena ibadah kita,
Karena kadang orang kaya itu ingat sholat tapi kadang nggak ingat doa. Karena merasa sudah cukup. Ya kan kadang ada orang sholat, setelah sholat langsung pergi. Orang sibuk masalahnya. Maka ketika itu Rasulullah mengingatkan kita bahwa rizki yang kita miliki hari ini bukan semuanya karena kerja keras kita, tetapi kata Nabi, innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum. Kalian mendapatkan rizki dan ditolong oleh Allah selalu bisa jadi karena doa-doa orang-orang di sekitar kalian. Jadi ada doa-doa orang-orang di sekitar kita. Itu kenapa Allah mengikat kebahagiaan seorang hamba pada 3 amalan. Pertama, dia memberi, peduli dengan sesama. Wattaqa, menjauhi yang apa Allah haramkan. Yang ketiga, saddaqa bil husna. Dia selalu dekat dengan kebaikan karena percaya setiap kebaikan sekecil dan secuil apapun itu pasti akan menghasilkan kebaikan pula. Itu ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka penderitaan kebalikannya. Derita itu didapat oleh orang-orang yang bakhil, penderitaan itu didapat oleh orang-orang yang sombong, merasa tidak butuh Allah, bahkan 5 waktu pun dia tidak butuh, ya, naudzubillah, puasa pun dia tidak butuh karena tanpa sholat, tanpa puasa dia sudah kaya raya. Ya, ini namanya wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Bahkan orang yang akan sengsara, orang yang selalu mendustakan akhirat. Konon cerita tentang amal soleh, pahala dan dosa itu hanyalah bualan para penceramah saja. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang begitu, kita banyak-banyak beristighfar. Na'udzubillah ya Allah. Ya, bahkan rektor pun ada rektor yang mengatakan ini bualan-bualan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah rektornya enggak tuh, sudah diberhentikan atau belum Pak? Ya, sudah diberhentikan ya. Ya, jadi kalau ada rektor saja yang pemikirannya begitu, apalagi nanti mahasiswanya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, pilihan ada 2. Ini sudah isya, saya tahu dari tadi sudah isya sebenarnya, ya, gitu. Tapi masih 8 menit lagi. Ya, pilihan ada 2, silakan kita pilih jadi orang yang ayo pelan-pelan mulai dari sekarang, a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, atau jadi manusia fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Naudzubillah. Masing-masing kita punya pilihan sendiri-sendiri. Kita sudah sama-sama dewasa, kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, ya, maka pilihlah jalan yang baik dan tinggalkan jalan yang buruk, karena kebaikan membuahkan surga dan keburukan akan membuahkan kesengsaraan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.